Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi untuk mata kuliah pengembangan wilayah agribisnis sesi ketiga setelah MIT ini, dan hari ini kita akan bahas pada topik pengembangan kelembagaan ekonomi lokal di wilayah pedesaan atau agribisnisnya. Pertama, kita pahami konsepsi dasar, ya. Sesuai dengan perkembangan atau katakanlah shifting paradigmnya, ya, paradigma pembangunan yang sudah bergeser, bagaimana pengembangan wilayah pedesaan berorientasi kepada kelembagaan lokal, berorientasi kepada community, memberi peran masyarakat lebih luas untuk ikut berperan dalam pembangunan. Maka konsepsi dasar yang harus dipahami dalam pengembangan wilayah pedesaan menyangkut kelembagaan di pedesaannya adalah konsepsi pemberdayaan. Ya. Pemberdayakan tidak dimaknakan sekedar mengorganisasikan petani, tapi membangun suatu bentuk yang kita sebut melembaga. Bagaimana sesuatu aturan main dalam berperilaku, dalam bekerja sama, dalam bekerja secara individu itu berinteraksi dengan yang lainnya, bahwa itu berada dalam satu ruang keteraturan. Jadi, membangun kelembagaan kemasyarakatan dalam masyarakat berarti bagaimana membuat suatu aturan yang menjadi dipakai, tidak hanya sekedar diketahui dan dipahami, tapi terpakai, menjadi rule of the game dalam masyarakat. Jadi bedakan antara mengorganize dengan membangun kelembagaan. Anda mempunyai organisasi Himasekta misalnya. Himasekta hanya sebuah organisasi. Ada jaringan tingkah laku, ada hierarki yang membentuk koordinasi antar individu. Tapi kekuatan Himasekta sebagai organisasi itu akan nampak pada saat segala aturan, prosedur, dalam berpola perilaku di dalamnya itu melembaga, membatin di dalam seluruh anggotanya. Anggota merasa berada dalam satu kesatuan, ya, yang kita sebut melembaga. Itu konsep dasarnya. Nah, di dalam membangun kelembagaan ini salah satu teorinya adalah teori ekologi budaya, cultural ekologi perspektif, di mana kita melihat bahwa pola interaksi sosial budaya itu merupakan suatu yang timbal balik dengan perubahan lingkungan fisik komunitasnya. Ya. Bahwa bagaimana bentuk interaksi antar anggota masyarakat itu merupakan bentuk adaptasi dari perubahan fisik yang terjadi dari lingkungannya. Orang di desa punya pola interaksi tertentu karena lingkungan fisik desanya seperti itu. Orang di kota punya pola interaksi karena lingkungan fisiknya seperti itu. Bentuk perumahan, ya, rumah yang berjarak satu sama lain, rumah yang berdekatan satu sama lain, bagaimana rumah yang dilingkari atau berada jauh dari kebunnya, ya. Kita lihat desa-desa kita di Asia terutama, masyarakat mengumpul lahan pertaniannya di luar itu. Mereka akan bersama-sama bekerja ke sawah, pergi bersama-sama, nanti pulang. Desa seringkali kosong di siang hari karena orang bekerja semua ke sawahnya. Seringkali seperti itu. Ya, itu melakukan bentuk interaksi masyarakat desa muncul begitu kuat di malam hari. Masjid, surau, ramai, perubahan. Itu karena lingkungan fisiknya. Di kota bagaimana? Di masyarakat yang berada di lingkungan pesisir bagaimana? Karena pola fisik sumber daya alamnya, ya, dari menangkap ikan tidak sama dengan sumber daya alam yang ada di
pedesaan di darat, apalagi di pegunungan, lingkup perumahan di pesisir memanjang sepanjang pantai. Kalau di pedesaan mengumpul, pedesaan di darat atau di pegunungan mengumpul. Itu membentuk suatu pola-pola interaksi. Berarti membangun kelembagaan, keorganisasian pada lingkungan yang berbeda pasti akan berbeda caranya. Jadi ini berimplikasi bahwa efektivitas organisasi dipengaruhi oleh kerangka kelembagaan yang mendukungnya. Organisasi akan selalu eksis apabila diterima dan bermanfaat bagi masyarakat yang ada. Ya, sumber daya alam itu memberikan manfaat karena mereka membangun ketergantungan, keorganisasiannya seperti apa, kelembagaan yang dibangunnya berdasarkan keorganisasian akan seperti apa. Nah, ini menentukan ya bahwa pengembangan kelembagaan, organisasi kelembagaan itu ditentukan oleh eksternalitas tertentu. Ya, salah satunya sumber dayanya itu sendiri. Ya. Eksternalitas ini kita lihat lebih dalam. Ya. Berdasarkan pemahamannya bahwa masyarakat di pedesaan di Indonesia sudah terimbas oleh sistem ekonomi pasar. Ya. Kita nggak bisa menolak bahwa sistem ekonomi pedesaan, baik di pesisir, di pegunungan, di darat, lahan basah, lahan kering, sudah terimbas oleh pasar. Ketradisionalan masyarakat, moralitas tradisional berangsur menjadi lebih rasional. Ya. Pemberdayaan masyarakat harus lebih rasional. Kalau kita membangun kelembagaan, harus terbentuk dari aturan-aturan yang rasional. Rasional artinya apa? Ya bisa diterima oleh akal. Diterima oleh akal itu bagaimana? Jelas, bermanfaatkah? Terlalu banyak kosnya dibanding manfaatnya atau cukup banyak manfaat dibandingkan dengan kosnya? Itu rasional. Jadi pola tingkah laku masyarakat baik di pedesaan maupun di perkotaan sudah menuju kepada pemikiran yang rasional. Bahwa perubahan-perubahan yang terjadi itu baru bisa dibangun apabila dibangun dalam kerangka rasionalitas, membangun kelembagaan dalam kerangka rasionalitas. Satu lagi prinsip kewenangan. Kalau kita berharap petani itu bekerja aktif, membangun, memberdayakan lahannya, meningkatkan optimalisasi penggunaan lahannya, sawahnya, irigasinya, dan sebagainya, selain daripada rasionalitas harus ada prinsip yang disebut transfer authority-nya. Ada kewenangan yang diberikan. Jadi kalau setiap proses pembangunan hanya bersifat satu arah, pemerintah memberikan bantuan, kemudian selesai, ditinggalkan. Tapi masyarakat tidak diikutsertakan sejak awal. Tidak distimulasi, tidak didorong, tidak dimotivasi. Akhirnya apa yang dibangun oleh pemerintah bisa saja menjadi sia-sia. Karena pada saat awal tidak ada pelibatan kewenangan bahwa yang akan dibangun, yang akan dilaksanakan di pedesaan adalah milik masyarakat. Masyarakat harus dilibatkan, distimulasi sejak awal. Sehingga setelah program atau proyek dilaksanakan, masyarakat bisa meningkatkan, memanfaatkan, memberdayakan, mengoptimalkan apa yang dibangun. Jadi prinsip kerjasama dalam membangun kelembagaan di wilayah pedesaan ataupun agribisnis ini adalah juga menyangkut prinsip bagaimana memberikan kewenangan. Ya. Kalau tidak ada kewenangan dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat dalam mengelola atau membangun wilayahnya, hanya masyarakat diminta menunggu saja, biasanya yang terjadi program tersebut tidak akan berkelanjutan atau katakanlah gagal, ya, atau katakanlah tidak berjalan setelah itu dan sebagainya. Salah satu contoh ya model atau frameworks bagaimana membangun kelembagaan
pembangunan wilayah pedesaan agribisnis. Dikembangkan oleh bantuan dari SIDA di Kanada, ya, dituliskan oleh beberapa orang menjadi satu kerangka yang disebut Institutional Analysis and Development, kerangka membangun kelembagaan berdasarkan analisa kelembagaannya. Ya, ya. Dasarnya bahwa kelembagaan adalah satu bentuk aturan tertulis atau tidak tertulis yang membangun kerangka di dalam pihak-pihak yang ada di dalamnya untuk berproduksi, berkooperasi, ya, membangun eksistensi organisasi formal maupun informal di dalamnya. Ya, begitu. Nah, AED Frameworks konsepnya mengacu kepada teori collective action, bahwa membangun kelembagaan artinya kita membangun dasar kolektif di dalam masyarakat. Itu yang harus dipahami. Bahwa membangun kelembagaan harus punya dasar kokoh bahwa kita membangun tindakan kerjasama di dalamnya. Bukan kerja individu, tapi membangun perangkat kerjasama. Ya, di framework mengacu pada konsep collective action. Apa itu collective action, ya? Collective action, kita tidak bicara satu atau dua orang, ya. Kita bicara lebih, ya, dua atau lebih orang untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan. Ya, kita bicara tentang community, lebih dari satu orang. Apa masalah? Masalahnya biasanya motivasi. Motivasi untuk bekerja sama itu kurang. Kenapa motivasi kurang? Mungkin saja karena ada insentif. Orang mau bekerja sama kalau ada sesuatu, katakanlah seperti itu. Kalau tidak ada sesuatunya, orang tidak mau kerja sama. Lebih baik kerja sendiri-sendiri. Nah itu. Jadi masalah dalam aksi kerjasama